Bagi Anda semua, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku untuk pembelajaran 4. Apakah ada yang pernah mendengar tentang perburuan liar di sekitar kamu? Ya, perburuan liar pada hakikatnya tidak bisa dibenarkan karena perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Mari kita simak cerita berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tidak jauh dari hutan. Harimau-harimau memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam hari tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau ini kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Demikian, maka apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru sebaliknya? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya lah manusia yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Apa sikap yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik, yaitu menyebabkan hewan punah dan terjadi kerusakan lingkungan. Dari kejadian harimau masuk ke desa Badung, maka beberapa warga yang melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka pada akhirnya membuat harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Sehingga harimau tersebut masuk ke desa Badung. Sedangkan warga desa Badung sendiri berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Apa pendapat kamu tentang warga yang menebang kayu di hutan?
Ya, tentu saja tidak setuju. Karena hutan sebagai habitat hewan, sehingga tidak boleh dirusak. Dengan demikian, ketika warga desa melanggar hak-hak hewan, otomatis hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan, mendapatkan tempat tinggalnya di hutan, menjadi terganggu. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak masyarakat di sekitar? Ya, tentu saja. Karena warga sekitar juga berhak untuk mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak pernah kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, air sulit untuk ditemukan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilaksanakan dengan cara yang bijak. Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu salah satunya adalah menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Bahkan dengan alasan apapun, sebenarnya memburu hewan-hewan liar tidak diperbolehkan. Bahkan beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut salah satunya adalah 1. Hewan liar dipakai untuk sebagai bahan pakaian. Yang kedua, karena mata pencahariannya sebagai pemburu. Yang ketiga, dipakai untuk kegiatan upacara adat. Bahkan dengan alasan apapun, perburuan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Nah, berikut adalah alasan perburuan liar atau perburuan hewan-hewan liar yang dijadikan pakaian, kemudian karena profesinya sebagai pemburu, dan untuk kegiatan upacara adat. Yang jelas, untuk ketiganya tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan akan mengganggu kelestarian hewan. Memburu hewan liar juga akan dapat mengakibatkan hewan punah. Pemanfaatan bulu hewan juga akan mengancam kelestarian hewan. Sedangkan dampaknya bagi lingkungan yaitu mengakibatkan banyaknya perburuan liar, banyak hewan yang mati, dan keseimbangan alam terganggu. Banyak hewan yang mati karena dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya untuk kegiatan upacara. Ketika 3 hal ini dilakukan, maka tentu saja akan berdampak bagi orang lain. Dengan memakai baju dari kulit hewan berarti sudah merampas hak orang lain. Ketika kegiatan tersebut sama-sama melanggar hak orang lain, yaitu untuk menikmati hewan tersebut, untuk menikmati keindahan hewan tersebut. Jelas, mereka sudah melanggar hak orang lain, yaitu hak orang lain untuk menikmati keragaman hewan, hak orang lain untuk merasakan keseimbangan alam, dan hak orang lain untuk mendapatkan keindahan dari bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Apakah saran kalian? 1. Sebaiknya ketika membuat pakaian bisa memakai bahan yang lain, misalnya bahan sintetis. Kemudian, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun, karena mereka juga menjaga keseimbangan lingkungan. Sebaiknya hiasan untuk upacara bisa menggunakan bahan yang lain. Apa yang bisa kita lakukan supaya perburuan hewan liar bisa dikurangi? Demikian anak-anakku untuk pembelajaran kita hari ini. Perbanyaklah membaca karena membaca adalah jendela ilmu. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan. Tetap semangat, karena Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.